Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan presentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok kami dengan presentasi dengan judul Bentuk Ancaman Sistem Komputer. Oke, ini anggota kelompok kami itu ada Ahmad Hazik Muizzadin Muwafiq, terus Kris Dwi Marsono, ada Jendriadi, dan saya sendiri Revika Hendewiyogo. Oke, yang pertama latar belakang. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, muncul pula berbagai ancaman yang mengintai keamanan komputer. Pada presentasi ini, kami membahas berbagai ancaman keamanan komputer yang ada. Oke, ini aspek-aspek keamanan data. Yang pertama itu confidentiality, atau informasi data hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. Yang kedua, integrity, informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang berwenang. Yang ketiga, availability, informasi tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan. Yang keempat, authentication, pihak yang terlibat dengan pertukaran informasi dapat diidentifikasi dengan benar dan ada jaminan bahwa identitas yang didapat tidak palsu. Yang kelima, ada non-repudiation, pengiriman maupun penerimaan informasi tidak dapat menyangkal pengirim dan penerima pesan. Ini jenis ancaman komputer berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada interupsi, yaitu menghancurkan sistem komputer menjadi rusak dan tidak tersedia. Yang kedua ada intersepsi. Intersepsi adalah pihak yang tidak berwenang dapat mengakses sistem, mengancam kerahasiaan, dapat berupa orang atau program komputer. Yang ketiga ada modifikasi, pihak tak berhak bukan saja mengakses sistem tetapi merubah dan merusak sistemnya. Yang keempat ada fabrikasi, pihak tak berhak memasukkan objek-objek palsu ke sistem. Oke, sekian dari saya. Nanti setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Jendriadi. Jenis ancaman komputer berdasarkan fungsi. 1. Interupsi, menghancurkan sistem komputer menjadi rusak dan tidak tersedia. Yang kedua ada intersepsi. Intersepsi, pihak yang tidak berwenang dapat mengakses sistem, mengancam kerahasiaan, dapat berupa orang atau program komputer. 3. Modifikasi, pihak tak berhak bukan saja mengakses sistem, tetapi juga merusak sistem atau sumber daya. Yang keempat, fabrikasi, pihak tak berhak memasukkan objek-objek palsu ke sistem. Bentuk ancaman, yang pertama ada sniffer, peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Kemudian ada spoofing, penggunaan komputer untuk meniru dengan cara menimpa identitas atau alamat IP. Kemudian ada remote attack, segala bentuk serangan terhadap suatu sistem atau komputer di mana penyerangnya memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jarak jauh di luar sistem jaringan atau media transmisi. Yang kemudian bentuk ancaman ada berupa hole, kondisi dari software atau hardware yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki hak otoritas atau meningkatnya tingkat pengaksesan tanpa melalui proses otorisasi. Kemudian ada pricking, perilaku menjadikan sistem pengamanan telepon melemah. Selanjutnya ada hacker. Hacker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya sukar dimengerti untuk kemudian mengelolanya dan men-share hasil uji coba yang dilakukannya. Hacker biasanya tidak merusak sistem. Bentuk ancaman selanjutnya ada cracker. Cracker adalah seseorang yang masuk ke dalam sistem orang lain, biasanya di jaringan komputer, membypass kata sandi atau lisensi program komputer, atau secara sengaja melawan keamanan komputer dengan motif dan dasar berbeda-beda seperti kejahatan, keuntungan pribadi, tantangan, dan lain-lain. Beberapa kasus pembobolan dilakukan untuk menunjukkan kelemahan keamanan. Selanjutnya ada spam. Spam adalah jenis komersial email yang menjadi sampah atau junk mail. Para spammer dapat mengirim jutaan email via internet untuk kepentingan promosi produk atau info tertentu. Efeknya sangat mengganggu kenyamanan email pengguna dan berpotensi juga membawa virus, worm, atau trojan.
Selanjutnya masuk ke bentuk ancaman melalui perangkat lunak. Itu yang pertama adalah malicious software atau yang biasa kita kenal malware. Hardware atau software yang disisipkan melalui celah sistem keamanan untuk tujuan yang berbahaya. Malware dapat menyebar dengan host atau inang atau tanpa host. Ini bisa dilihat gambarnya. Lalu bentuk ancaman melalui perangkat lunak yang pertama ada virus. Prinsip virus adalah suatu program yang dapat berkembang dengan mengandalkan dirinya. Melalui mekanisme penggandaan diri ini, mekanisme virus digunakan untuk berbagai jenis ancaman keamanan sistem komputer seperti menampilkan suatu pesan tertentu, merusak file sistem, mencuri data, hingga mengendalikan komputer pengguna. Langkah-langkah virus menginfeksi komputer. Yang pertama, development atau penetrasi. Tahap di mana komputer membuka atau menjalankan virus hingga akhirnya virus menetap di memori. Yang kedua, propagation. Tahap di mana virus mulai menginfeksi file lain. Yang ketiga, triggering. Tahap aktifnya virus dalam upaya menyebarkan diri. Yang keempat, damage. Tahap di mana virus menunjukkan keganasan. Untuk ancaman melalui perangkat lunak. Trojan adalah suatu program tersembunyi dalam suatu aplikasi tertentu. Umumnya disembunyikan pada aplikasi tertentu seperti game software, update program, dan lain sebagainya. Jika aktif, maka program tersebut umumnya akan mengirim paket data via jalur internet ke server atau situs tertentu, atau mencuri data komputer Anda dan mengirimkannya ke situs tertentu. Efeknya akan memenuhi jalur komunikasi, memperlambat koneksi, membuat komputer hang, dan berpotensi menjadikan komputer Anda sebagai sumber denial of service attack. Selanjutnya adalah worm. Worm memanfaatkan ActiveX atau teknologi Java yang bekerja pada sistem operasi. Kebanyakan aplikasi-aplikasi pada sistem operasi Microsoft Windows dan macOS melibatkan ActiveX atau teknologi Java seperti mail client, web browser, dan lain-lain. Efeknya membuat trafik jaringan penuh, memperlambat koneksi, dan membuat lambat atau hang komputer pengguna. Worm bisa menyebar melalui email atau file dokumen tertentu. Selanjutnya adalah spyware dan adware. Sekali spyware terinstal pada komputer, maka spyware akan melakukan monitor aktivitas pengguna komputer dan mengirim informasi ke pihak lain secara underground atau tanpa diketahui pengguna. Sedangkan adware memata-matai data pengguna untuk menampilkan iklan produk atau penawaran layanan yang hampir sesuai dengan hasil informasi dari yang diambil dari pengguna. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.